Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 421 Manusia Seperti Dewa. Gelombang yang luar biasa dan dahsyat melonjak di langit, seperti air terjun yang jatuh dari langit, menghantam masyarakat Panlong dengan tekanan besar. Hu. Suara ombak yang berjatuhan itu seperti melodi kematian yang telah menutupi tangisan ketakutan semua orang, langkah kaki yang melarikan diri, dan wajah panik. Tetapi melihat anggota masyarakat Panlong yang akan tenggelam oleh ombak besar, wajah para pemimpin kekuatan besar lainnya di wilayah laut tanpa batas memiliki senyum sombong di wajah mereka, karena mereka semua berharap masyarakat Panlong akan binasa. Tapi ekspresi mereka benar-benar berubah dan membeku di saat berikutnya. Menghadapi gelombang besar yang jatuh dari langit, Xing Jue mengeluarkan minuman ringan, dan ruang di atasnya mulai menggeliat dengan keras, dan hisapan yang kuat keluar, menarik gelombang besar ke dalamnya. Gelombang besar langit semuanya terintegrasi ke dalam ruang. Apa yang terjadi? Serangan orang tua Hayu benar-benar menghilang. Melihat gelombang besar yang masih agresif sebelumnya benar-benar menghilang pada saat ini, semua orang terkejut, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Nak, apakah ini salahmu? Namun, dibandingkan dengan kebingungan orang banyak, lelaki tua dari Hayu yang melancarkan serangan mengalihkan pandangan tajamnya ke Xing Jue. Apa? Mungkinkah Xing Jue benar-benar bertahan dari serangan orang tua Hayu? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Orang tua Hayu adalah raja pertempuran tingkat menengah. Pertanyaan membuat semua mata tertuju pada Xing Jue, dan para pemimpin pasukan lain tidak percaya bahwa Xing Jue telah melawan serangan lelaki tua Hayu. Saya bukan seseorang yang suka menggunakan kekerasan, tapi saya bukan seseorang yang membiarkan orang lain menggertak saya. Xing Jue mengabaikan pertanyaan lelaki tua Hayu sama sekali, perlahan mengangkat satu tangan, dan kekuatan tak terlihat naik perlahan dengan ayunan lengan. Boom, boom, boom. Hu. Dengan mengangkat telapak tangan Xing Jue, langit yang diselimuti merah darah tiba-tiba dipenuhi angin kencang dan kilat, dan langit yang damai sebelumnya telah sepenuhnya tertutup oleh hitam awan. Awan gelap sangat rendah, dan ular guntur tebal yang melonjak di dalamnya terlihat jelas, dan badai yang dahsyat membuat semua orang sulit untuk berdiri teguh dan terhuyung-huyung. Seolah-olah akhir dunia akan datang, wajah semua orang berubah drastis, dan ketakutan di hati mereka memenuhi tubuh mereka. Karena dengan perubahan cuaca, paksaan yang kuat semakin menyelimuti mereka, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman, tetapi mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Terutama 5 pemimpin kekuatan dan lelaki tua di Hayu, tubuh mereka tidak bisa bergerak saat ini, mereka hanya bisa dikunci di udara. Dan tubuh mereka gemetar hebat, dan mata mereka penuh ketakutan, karena pada saat ini mereka merasakan apa itu penindasan absolut dan apa itu kekuatan penghancur. Dunia ini sangat besar, tidak ada kejutan, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Kamu tinggal di laut yang tak terbatas dan mendominasi raja, berpikir bahwa kamu adalah penguasa tempat ini, tetapi kamu jauh dari mengetahui bahwa di mata orang-orang di langit, tempat ini hanyalah tempat yang tidak bisa mereka lihat. Tempat terpencil di antah berantah. Hari ini, Xing Jueku akan membiarkanmu membuka mata dan mencegahmu menunggu hidup selama beberapa dekade tanpa mengetahui betapa lemahnya dirimu. Dimungkinkan untuk mengontrol perubahan cuaca, dan setiap kata yang dia ucapkan seperti petir yang meledak di telinga semua orang. Tidak hanya sangat jelas, tetapi juga mengguncang gendang telinga semua orang. Hancurkan untukku. Tiba-tiba, aku melihat telapak tangan kanan Xing Jue terangkat tinggi, dan beberapa petir tebal jatuh dari langit, seperti naga putih pucat yang tak terhitung jumlahnya dengan raungan marah, ke arah sekitar Panlong Hui gunung-gunung meledak. Boom, boom, boom.
Pada saat ini, kilat putih memenuhi bola mata semua orang, membuat mereka tidak bisa membuka mata. Ketakutan memenuhi seluruh tubuhnya, membuat semua orang tidak bisa mengendalikan tubuh gemetar mereka. Dan ketika serangan bencana berhenti, ketika suara destruktif berhenti menghilang, semua orang terkejut menemukan bahwa gunung-gunung yang mengelilingi mereka sebelumnya telah direduksi menjadi tanah datar, dan hanya banyak orang yang dapat dilihat sepotong kerikil dan retakan yang dalam yang panjangnya ribuan kaki. Melihat semua yang ada di depan mereka, hati orang-orang tidak hanya kaget tapi juga kaget. Mata semua orang melebar tetapi mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosi batin mereka. Pada akhirnya, mereka menjelaskan bahwa mereka memalingkan mata mereka yang tak terbayangkan. Xing Jue, dan yang bisa mereka dengar hanyalah suara semua orang yang tersedak. Putong, 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 putong. Saya tidak tahu Gunung Tai dengan mata saya, dan saya tidak tahu bahwa Tuan Xing Jue adalah kaisar perang. Jika saya menyinggung, saya masih memandang Haihan, dan aku melihat Haihan. Tiba-tiba, menginjak tanah. Keenam orang di udara, dipimpin oleh para tetua Haiyu, semuanya mendarat di depan Xing Jue, berlutut di tanah tanpa ragu-ragu dan terus memohon belas kasihan, dan tubuh gemetar mereka membuktikan betapa kuatnya mereka pada saat ketakutan ini. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu kuat, mereka semua adalah orang-orang yang telah hidup selama puluhan tahun, dan pengalaman mereka sangat kaya. Kekuatan yang ditunjukkan Xing Jue sebelumnya berada di luar kesadaran mereka. Mereka tahu betul bahwa bahkan kaisar perang yang kuat tidak akan dapat melepaskan serangan yang begitu mengerikan, mengubah pikiran mereka untuk memanggil angin dan hujan, dan meruntuhkan pegunungan kecil ke tanah. Hanya kaisar perang yang legendaris yang bisa melakukan ini jenis kekuatan. Kaisar Shan? Xing Jue sebenarnya adalah Kaisar Shan. Permintaan belas kasihan Haiyu begitu keras sehingga anggota masyarakat Panlong dapat dengan jelas mendengar mereka. Pada saat ini, mereka terbangun dari kepanikan sebelumnya. Hanya pada saat ini mereka tahu bahwa kekuatan menakutkan sebelumnya benar-benar diberikan oleh Xing Jue. Ternyata Xing Jue sudah memiliki kekuatan legendaris, mencapai level dewa legendaris, kaisar perang. Pada saat ini, semua orang memandang Xing Jue tidak hanya dengan kekaguman, tetapi juga dengan pemujaan tanpa akhir, seolah-olah orang biasa melihat dewa yang mengatur segalanya. Aku sama sekali tidak berniat membunuhmu. Kalau tidak dengan kekuatanmu, aku akan membunuhmu dalam sekejap saja. Namun, aku ingin mengingatkanmu bahwa malapetaka ini memang terjadi. Seharusnya memberikan kontribusi ke daratan, jadi Anda harus bekerja sama sepenuhnya dengan pengaturan masyarakat Panlong. Dan Anda harus ingat dengan tegas kepada saya bahwa ini bukan permintaan, tetapi perintah. Xing Jue sedikit membungkuk, menggunakan suara samar berkata kepada keenam orang itu. Saya bersedia mendengarkan pengaturan Tuan Xing Jue, dan saya akan melakukan apapun yang saya inginkan. Orang Tua Haiyu dan 6 lainnya bersujud ke Xing Jue tanpa henti, seperti pelayan setia yang bersujud kepada tuan mereka, dan orang biasa menyembah dewa. Dan semua yang ada di depan mereka membuat semua orang benar-benar tercengang. Keenam orang yang sombong dan mendominasi sebelumnya sekarang berbaring di depan Xing Jue seperti anjing dan memohon belas kasihan. Perubahan dramatis ini membuat mereka tercengang. Tapi setelah memikirkan semuanya, itu bisa dimengerti, karena Xing Jue adalah orang kuat legendaris dari kaisar perang. Orang seperti itu yang berdiri di puncak daratan dan seperti dewa. Itu hanya keberadaan seperti semut. Dia tidak memiliki modal untuk sombong sama sekali, tetapi dia hanya memiliki kualifikasi untuk beribadah. Setelah membangun prestise terhadap para tetua di wilayah laut, Xing Jue tidak lagi khawatir seseorang di wilayah laut yang tak terbatas akan berani tidak mematuhi pengaturan masyarakat Panlong, dan masalah pemindahan orang ke sini dapat dengan mudah diselesaikan. Oleh karena itu, setelah Xing Jue menjelaskan beberapa hal, dia tidak tinggal terlalu lama, tetapi bangkit dan langsung pergi ke benua timur,
karena di kampung halaman tempat dia dibesarkan, Xing Jue harus menyelesaikan pemindahan orang secara pribadi. Di benua timur, Istana Nether dan villa pengobatan Tibet yang terkenal di masa lalu sudah tidak ada lagi, dan sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh aliansi dua kekuatan besar, keluarga Nangong dan Paviliun Yufeng. Dan beberapa hari yang lalu, Xing Jue telah memberitahu para tetua Paviliun Yufeng tentang malapetaka melalui Ordo Yufeng dan meminta mereka untuk memulai pemindahan orang. Ada murid Paviliun Yufeng dan keluarga Nangong di mana-mana, dan mereka adalah bekerja keras untuk mentransfer orang-orang. Ada kota Jinhua di Kekaisaran Yufeng di benua timur. Ini awalnya adalah kediaman keluarga Xian, teman Xing Jue. Selain Xian, ada orang lain yang memiliki hubungan dengan Xing Jue di sini, yaitu saudara perempuan Bai Yunfei Bai Xiuxiu. Setelah Xing Jue menyelamatkannya, dia ditempatkan di kota Jinhua, karena ada anggota keluarga bermata empat di sini yang dapat menjaga Bai Xiuxiu, dan setelah beberapa tahun, Bai Xiuxiu juga telah tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi gadis yang sangat cantik. Saat itu, Bai Xiuxiu menolak untuk diasuh oleh keluarga bermata empat, jadi dia membeli sebuah halaman di kota Jinhua dengan uang yang tersisa dari eksekusi dan memulai bisnis kecil-kecilan, berkembang menjadi sebuah rumah besar, dan ini adalah gedung putih yang terkenal di kota Jinhua. Saat ini, ada dua pria berpakaian ungu berdiri di luar gerbang White Mansion, dan mereka adalah murid kabinet dari Paviliun Yufeng. Kali ini, mereka bertanggung jawab untuk memindahkan orang-orang dari White Mansion. Mereka sibuk dengan gugup mengepak semua jenis bagasi dan mengatur barang-barang mereka. Pelayan Zhao, beritahu semua orang untuk mengumpulkan barang-barang Anda. Jangan mengambil semua barang berharga, simpan saja di ruang rahasia. Pada saat ini, seorang wanita berwajah baik dengan gaun hijau panjang berjalan ke halaman. Dikatakan kepada seorang lelaki tua, dan ini adalah Bai Xiuxiu, pemilik rumah putih. Ya, Nona. Pernahkah Anda mendengar apa yang Nona katakan? Cepat, jangan bawa ini, dan pindahkan semuanya ke ruang rahasia. Bawa saja barang-barang Anda. Setelah mendengar kata-kata Bai Xiuxiu, lelaki tua itu buru-buru menoleh ke semua orang menunjuk jari dan berteriak keras. Hei, saudari Bai tidak melihatmu selama beberapa bulan, dan kultivasinya tampaknya telah meningkat lagi. Dan ketika Bai Xiuxiu sedang menginstruksikan para pelayan untuk merapikan barang-barang mereka, suara seorang pria tiba-tiba terdengar di belakang Bai Xiuxiu, dan kemudian seorang pria agung berjubah emas dan berkacamata berjalan ke halaman, dan ketika Bai Xiuxiu melihat ini on the man as beautiful pipi, ada senyum bahagia dalam sekejap. Kakak bermata empat, lama tidak bertemu. Bab 422. Kakak bermata empat, lama tidak bertemu. Melihat pria tampan berjubah emas di depannya, kecuali kacamata yang agak kusam, mata cerah Bai Xiuxiu menyipit menjadi bentuk 2 bulan, dan bulu mata panjang terjalin dengan satu sama lain ditumpangkan, ditambah dengan kelengkungan mulut ke atas, keindahannya yang unik telah terpancar tanpa syarat. Ayo, ayo, saudara bermata empat, bagaimana kamu bisa belajar dari mereka? Aku punya nama. Panggil aku Xiaoyu. Dan karena hubungan khusus tertentu, bahkan di paviliun utama Paviliun Yufeng, di mana orang-orang kuat tampil dalam jumlah besar, terjadi kekacauan, dan bahkan beberapa tetua cukup menghormatinya. Oke, kakak Xiaoyu. Bai Xiuxiu menutup mulutnya dan tersenyum asal-asalan. Hei, lupakan saja, sebut saja sesukamu. Melihat penampilan Bai Xiuxiu, dia menghela nafas tak berdaya dengan 4 mata, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bai Xiuxiu memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi. Meskipun dia sibuk dengan bisnis tahun-tahun ini, dia menghabiskan waktu luangnya untuk berkultivasi. Meskipun dia belum menjalani pelatihan formal,
Dia sekarang memiliki kekuatan martial venerable berpangkat tinggi dengan bakatnya yang luar biasa. Tingkat kekuatan ini ditempatkan pada Yufeng kekaisaran sudah sangat luar biasa, belum lagi dia masih seorang wanita. Ditambah dengan penampilan tampan Bai Xiuxiu, bahkan Xian yang kini menjadi murid pavilion utama pavilion Yufeng sudah lama tertarik padanya, namun Bai Xiuxiu sepertinya sudah menjadi miliknya, meski banyak orang merayunya dan menunjukkan cinta padanya. Dia tapi tidak pernah tergerak olehnya. Jadi Forest tidak berani mengatakan apa yang dia pikirkan, tetapi setiap kali dia pulang, dia akan mengunjungi Bai Xiuxiu untuk merawatnya atas nama saudaranya. Kakak empat mata, visi langit telah ada di dunia untuk beberapa waktu sekarang. Pavilion Yufeng sekarang telah memerintahkan semua situasi kekaisaran Yufeng untuk dipindahkan ke pegunungan Warcraft. Mungkinkah bencana legendaris itu benar-benar ada? Bai Xiuxiu perlahan dia mengangkat kepalanya, melihat ke langit berwarna merah darah dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, alasan mengapa kami ingin memindahkan orang-orang kekaisaran Yufeng adalah karena kami telah menerima informasi akurat bahwa bencana akan melanda seluruh benua dalam waktu dekat, jadi kami harus pindah ke pegunungan Warcraft sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, berita datang dari Xing Jue, dan kudengar dia akan segera datang ke Warcraft Mountains untuk mengatur transfer ini. Hei, mungkin aku bisa melihatnya. Kali ini, aku sangat berharap bisa bertemu dengannya. Empat mata menoleh ke Bai Xiuxiu dan menjelaskan sambil tersenyum. Kakak Xing Jue akan kembali. Ketika Bai Xiuxiu mendengar tentang putra Xing Jue, tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, dan ada emosi kompleks di pipinya yang halus, yang tampaknya merupakan antisipasi tetapi juga ketakutan. Tingkat berapa yang telah dicapai saudara Xing Jue hari ini? Bai Xiuxiu melihat ke arah di mana Shen Tianyu berada dan berkata dengan suara rendah. Ini luar biasa sekarang. Dikatakan bahwa istana Shura yang dia ciptakan berperang dengan Beast City, markas monster, tidak hanya tidak kalah, tetapi pertempuran itu seimbang. Istana Shura. Sekarang telah itu adalah kekuatan penguasa terbesar kelima yang diakui oleh Shen Tianyu, dan Xing Jue dikatakan telah mencapai keadaan legendaris Kaisar San, dan sudah menjadi puncak keberadaan benua ini, raja yang sebenarnya. Melihat Bai Xiuxiu menyebutkannya, miliknya empat mata penuh. Kepuasan dia membicarakannya, seolah-olah dia menceritakan perbuatannya yang mulia, karena Xing Jue selalu menjadi saudara baiknya di hatinya. Karena jika bukan karena Xing Jue, dia mungkin masih menjadi pria pengecut saat itu, dan dia tidak akan mencapai seperti sekarang ini meskipun jarak dari Xing Jue semakin jauh. Di jantung empat mata, Xing Jue telah mengubahnya, seorang dermawan seumur hidup. Apakah saudara Xing Jue sudah mencapai level itu? Tentu saja. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, kamu tidak bisa mengejarnya. Sekarang kita dipisahkan oleh langit dan bumi, kan? Tapi yang mengejutkan keempat mata itu adalah bahwa ketika Bai Xiuxiu mendengar setelah pencapaian Xing Jue saat ini, dia tidak hanya tidak memiliki sedikit pun kegembiraan, tetapi sentuhan kekecewaan muncul di pipinya. Melihat penampilan Bai Xiuxiu, Xian sangat ingin menghiburnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Setelah bergaul begitu lama, Xian sudah tahu bahwa orang yang ada di hati Bai Xiuxiu adalah Xing Jue. Dan alasan mengapa dia berlatih begitu keras adalah karena dia bisa menjadi layak untuk Xing Jue, tetapi dia telah lama berhubungan dengan Xing Jue, tetapi dia sangat memahami betapa menakutkan kemajuan Xing Jue. Awalnya dia memasuki pavilion Yufeng bersama Xing Jue, tapi dia tertinggal jauh oleh Xing Jue hanya dalam 2 tahun. Ketika Xing Jue sudah menjadi pahlawan yang dikenal semua orang di pavilion Yufeng, dia itu hanya murid kabinet yang tidak dikenal, tapi sekarang jarak antara keduanya bahkan lebih besar, seperti jarak antara langit dan bumi. Saudari Bai, apakah kamu sudah mengemasi barang-barangmu? Kakak, aku di sini untuk menjemputmu. Hahaha. Tapi ketika keduanya terdiam, tawa angkuh tiba-tiba terdengar di luar halaman,
dan kemudian seorang pria sehat Shuo, pria berjubah emas muncul di halaman, dan di belakangnya ada lebih dari selusin murid kabinet berjubah ungu. Dan nama pria ini adalah Lu Hu. Dia juga seorang murid Paviliun Yufeng, dan juga seorang murid dari paviliun utama dengan kekuatan dewa bela diri tingkat menengah. Dia adalah tuan muda dari kota tetangga. Secara kebetulan, dia berkenalan dengan Bai Xiu-Xiu. Setelah itu, dia terjebak di belakang Bai Xiu-Xiu seperti plester selama dia punya waktu. Dia akan datang ke Gedung Putih untuk mengejar semua jenis pengejaran yang tidak tahu malu melawan Bai Xiu-Xiu. Lu Hu, saudari Bai adalah namamu. Ketika keempat matanya melihat Lu Hu, wajahnya langsung menjadi dingin, dan dia berkata dengan sangat meremehkan. Hei, bukankah ini saudara bermata empat? Kenapa kamu juga di sini untuk menjemput adikku Bai? Kamu tidak bisa melindungi saudariku Bai. Kamu harus kembali. Serahkan saja tugas penting melindungi saudari Bai kepadaku. Lu Hu sama sekali tidak peduli dengan empat mata, dia hanya melambaikan tangannya ke arahnya, dan sebenarnya memberi isyarat kepada empat mata untuk pergi. Tuan Lu Hu, terima kasih atas kebaikan Anda. Sekarang malapetaka sudah dekat, Anda harus mengirim keluarga Anda ke pegunungan Warcraft. Kakak Xiaoyu? Kamu sangat penyayang. Mungkinkah kalian berdua berselingkuh? Lu Rover, kenapa kamu tidak memperhatikan apa yang kamu katakan? Namun, dia sama sekali tidak takut dengan mata dan empat mata Lu Rover, dan malah berteriak padanya dengan sangat marah. HMPH, empat mata, kamu mendominasi dan kamu pikir kamu hebat di Paviliun Yufeng, bukan? Apakah kamu hanya mengandalkan keberuntungan untuk membuat orang itu kuat? Kalau tidak kamu akan berada di sini hari ini. Di Yufeng Pavilion, aku akan menanggungnya jika kamu memberitahuku apa yang harus dilakukan. Tapi jika kamu berani berhubungan dengan adikku Bai, aku tidak akan menanggungmu. Apakah aku akan membuatmu gila denganku? Wow, PFFT, Lu Hu adalah dewa bela diri peringkat menengah, satu tingkat lebih tinggi dari empat mata. Telapak tangannya yang tiba-tiba dan empat mata bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengelak. Satu pukulan, disertai dengan seteguk darah menyembur keluar, keempat matanya sudah roboh di bawah sudut tembok karena malu. Kakak Xiaoyu, kamu baik-baik saja. Melihat ini, ekspresi Bai Xiu-Xiu berubah drastis, dan dia bergegas ke Xian dan bertanya dengan gugup. Lu Hu, kamu berani menyerang sesama murid? Apakah kamu tidak takut dihukum oleh aturan sekte? Mata empat menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangan kanannya yang gemetaran, dan menanyai Lu Hu. Aturan pintu. Sebelum kamu menembakku karena aku ingin mengawal Sister Bai ke Warcraft Mountains. Aku melukaimu karena membela diri. Saudara-saudara di Paviliun Yufeng melihat adegan ini, bukan, saudara? Lu Rover meskipun sebelumnya pukulannya cukup keras, dia masih memiliki rasa proporsional, meskipun keempat matanya terluka, itu tidak membahayakan nyawanya. Dan alasannya justru karena dia mempertimbangkan aturan Paviliun Yufeng dan status khusus dari empat mata di Paviliun Yufeng. Itu benar, saudara empat mata yang menyerang saudara Lu Hu terlebih dahulu, kita semua melihatnya, dan kita tidak bisa menyalahkan saudara Lu Hu untuk ini. Selusin murid kabinet di belakang menanggapi dengan ekspresi serius. Meskipun status Lu Hu di Paviliun Yufeng tidak setinggi empat mata, tetapi keluarga Lu Hu sangat kaya, dan dia sangat dihargai oleh tetua Chihuo, tetua ketiga paviliun utama. Mereka mencari bunga dan meminta pohon willow di mana-mana, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai antek-antek setia Land Rover, kecuali kematian. Mereka akan melakukan apapun yang Land Rover minta. Kamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang, matanya membiru karena marah, dan dia menunjuk ke arah Lu Hu dan yang lainnya dengan jari-jarinya yang gemetar, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Lagi pula,
Ada banyak orang di depan Lu Hu dan yang lainnya, dan murid-murid kabinet yang dia bawa tampaknya telah diselesaikan oleh Lu Hu dan yang lainnya, jadi saat ini dia tidak memiliki cara untuk mengambil Lu Hu dan yang lainnya. Dengan jahat menyerang sekte yang sama, dan secara kolektif menyembunyikan fakta. Kapan para murid pavilion Yufeng menjadi begitu tak tertahankan? Tapi pada saat ini, suara penuh ironi terdengar di luar halaman. Siapa? Berani ikut campur dalam urusan internal pavilion Yufeng saya, tidak bisakah saya? Hidup jika saya tidak mau. Dari halaman. Woos, woos. Pada saat yang sama, dua murid kabinet bergerak ke arah luar halaman dengan kecepatan tinggi, seolah ingin menangkap orang yang berbicara. Bersenandung. Namun sebelum kedua murid kabinet itu melompat keluar dari halaman, tubuh mereka tiba-tiba membeku, apalagi melangkah maju, mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari mereka saat ini, berdiri di sana seperti patung batu. Bab 423. Bukankah kalian berdua bodoh? Kenapa kamu tidak cepat dan tangkap dia? Perubahan di antara mereka berdua diam, dan orang luar tidak bisa melihat sedikit pun alasannya. Dan melihat mereka berdua seperti ini, Lu Rover semakin marah. Meskipun ada sekelompok murid kabinet yang membantunya membuat pernyataan palsu, jika seseorang benar-benar menyampaikan berita tersebut ke pavilion Yufeng, itu akan menjadi hal yang buruk baginya. Dan fakta bahwa orang ini berani memprovokasi mereka sudah cukup untuk menunjukkan keistimewaannya. Apakah kamu mencoba untuk menangkapku? Tetapi ketika Lu Rover hendak keluar untuk menangkap pria itu sendiri, suara pria itu terdengar lagi, diikuti oleh seorang pria berbaju zirah ungu dan emas dengan wajah tampan dan sikap halus. Muncul di depan gerbang White Mansion, dan dengan senyum ramah di wajahnya, dia melangkah ke White Mansion dengan langkah tak terkendali. Dan ketika Xian dan Bai Xiu melihat pria di depan mereka, tubuh mereka mulai bergetar tak terkendali, dan ada semburan air mata di mata mereka, dan kegembiraan di hati mereka tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena ini Xing Jue. Melihat Xing Jue di depan mereka, Xian dan Bai Xiu sudah menangis, mereka sangat bersemangat hingga tidak bisa bersuara, mereka hanya menatap Xing Jue dengan saksama, takut Xing Jue akan menghilang dalam sekejap. Mata. Saudari Bai, 4 mata, lama tidak bertemu. Pada saat ini, Xing Jue menatap mereka berdua dengan matanya yang sedikit menyipit, dan pada saat ini, mata Xing Jue dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Orang tua itu, dengan bangga bersatu kembali pada saat ini, keintiman khusus muncul dari dalam, terutama keduanya adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Xing Jue. Jadi kita bersama, jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi hari ini. Agar tidak menarik perhatian semua orang, Xing Jue telah menyembunyikan auranya, jadi saat ini dia seperti orang biasa, meski temperamennya yang khas membuat orang merasa tidak enak, tapi Land Rover tidak takut dieksekusi karena hal ini. Sebaliknya, setelah mengetahui bahwa Xing Jue dan keduanya saling mengenal, dia mengulurkan telapak tangannya yang seperti cakar elang dan meraih leher Xing Jue. Dia sebenarnya ingin menangkap Xing Jue. Kakak Xing Jue! Tapi saat Lu Rover hendak pergi, suara yang memecah langit tiba-tiba terdengar dari mulut keempat matanya, dan ini parau tangis terdengar seperti guntur di hati semua orang pada saat ini. 4 mata akhirnya mengucapkan 4 kata yang tercekik di perut mereka. Apa? Apa yang baru saja dia katakan? Xing Jue? Dia mengatakan Xing Jue. Xing Jue? Mungkinkah dia adalah Xing Jue? Pada saat ini, belum lagi murid kabinet yang berdiri di belakang Lu Rover, bahkan Land Rover yang sudah lebih dulu melancarkan serangan, juga buru-buru menghentikan serangan tersebut. Mata yang sebelumnya menganggap Xing Jue sebagai orang yang lemah sekarang penuh ketakutan, dan banyak keringat dingin terpancar dari tubuhnya, sudah membasahi pakaiannya. Xing Jue, keberadaan yang semua orang tahu di pavilion Yufeng sekarang, Xing Jue,
Nama ini bahkan lebih berkesan daripada Song Yufeng, pendiri Paviliun Yufeng. Karena Xing Jue adalah kebanggaan Paviliun Yufeng hari ini, dia membantu Paviliun Yufeng mengalahkan murid-murid keluarga Nangong berulang kali, dan membantu Paviliun Yufeng mendapatkan reputasi yang belum pernah ada sebelumnya. Dialah yang membuat Paviliun Yufeng dan keluarga Nangong menyelesaikan kecurigaan mereka dan membentuk aliansi, dan dialah yang membantu Paviliun Yufeng dan keluarga Nangong mengalahkan Istana Nether ketika Istana Nether membantai seluruh benua timur. Murid Paviliun Yufeng yang paling menonjol sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik puncak dari seluruh benua. Di domain yang menjulang tinggi yang seperti legenda bagi mereka, Xing Jue tidak hanya memiliki kekuatannya sendiri, tetapi juga mendorong kekuatannya ke puncak. Puncak tertinggi di domain yang menjulang tinggi. Perbuatan Xing Jue seperti legenda yang terus-menerus diwariskan di antara murid-murid Paviliun Yufeng. Mereka adalah objek kekaguman bagi murid perempuan dan sosok yang disembah oleh murid laki-laki. Dikatakan bahwa dia belum pernah melihat wajah asli Xing Jue. Tapi satu hal yang pasti, yaitu Xing Jue seperti dewa di hati semua murid Paviliun Yufeng. Dia benar-benar penjahat. Setelah curiga bahwa orang di depannya mungkin adalah Xing Jue, Lu Rover dengan cepat mengalihkan pandangannya ke dua murid kabinet yang berdiri di pintu, hanya untuk menyadari bahwa mereka masih mempertahankan gerakan mereka sebelumnya saat ini, dan mereka tidak bisa bahkan menggerakkan kepala mereka putar setengah poin. Pada saat inilah dia akhirnya mengerti mengapa kedua murid ini menjadi seperti ini, kemungkinan besar kesalahan Xing Jue, yang selanjutnya membuktikan identitas Xing Jue. Pergi, lari. Setelah mengkonfirmasi identitas Xing Jue, reaksi pertama Lu Rover adalah satu kata, lari, karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang di hadapan orang kuat seperti Xing Jue. Dia membunuh saudaranya, dan dia bahkan tersinggung secara verbal sebelumnya. Lu Hu merasa bahwa dia dikutuk, tetapi satu-satunya jalan keluar sekarang adalah melarikan diri. Mungkin dia tidak dapat bertahan jika dia melarikan diri, tetapi dia pasti akan mati jika dia tidak melarikan diri. Suara Lu Rover seperti panggilan bangun, menyebabkan selusin murid kabinet bangun setelah terkejut, dan kemudian mulai berlari dengan panik ke arah luar gedung putih. Tetapi pada saat ini, adegan dramatis terjadi. Lebih dari selusin murid Paviliun Yufeng berlari dengan panik dan sekuat tenaga, tetapi tidak peduli seberapa besar mereka terus berjalan di tempat, tidak pernah mengambil setengah langkah ke depan, seolah-olah mereka ditarik oleh sepasang tangan besar yang tak terlihat. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, juga tidak bisa menghilangkannya. Jika kamu datang, kamu akan aman, dan kamu ingin pergi setelah memukuli seseorang, bukan begitu? Xing Jue memandang selusin murid Paviliun Yufeng di depannya dengan senyum santai, seperti jika dia melihat jakling badut. Putong, 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 saudara Xing Jue, kami tahu kami salah, mohon maafkan kami demi sesama murid. Tong! Tiba-tiba, belasan murid yang dipimpin oleh Lu Hushushu berlutut di atas tanah dan bersujud ke Xing Jue tanpa henti, dan kebanyakan dari mereka menangis dengan sedihnya, wajah mereka basah dengan lumpur yang menempel di tanah, dan mereka tidak bisa membedakan antara hal-hal itu. Air mata itu adalah ingus. Tapi melihat pemandangan di depan mereka, semua pelayan White Mansion menatap ke sekeliling mata mereka, membuka mulut lebar-lebar, dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Sekelompok orang yang begitu sok sebelumnya sebenarnya mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan pada saat ini, yang membuat mereka sulit menerima. Namun, dibandingkan dengan mereka, Xian dan Bai Xiu-Xiu, yang telah melakukan kontak dengan Xing Jue, melihat segala sesuatu di depan mereka dengan senyum gembira, karena pemandangan di depan mereka begitu akrab, dan tampak begitu akrab bagi mereka. Sepertinya plot dramatis seperti itu selalu terjadi di sekitar Xing Jue. Apa yang kamu lakukan? Apakah aku pernah mengatakan bahwa aku ingin membunuhmu? Xing Jue mengangkat bahunya dengan cara yang tidak bisa dimengerti.
Kata-kata Xing Jue membuat Lu Hu dan yang lainnya sedikit bingung. Mereka tidak tahu apakah kata-kata Xing Jue benar atau tidak, apakah dia benar-benar tidak berniat membunuh mereka atau hanya menggoda mereka. Sebagai anggota sekte yang sama, kita harus saling membantu. Harus bersatu untuk melawan malapetaka. Aku tidak akan mempermalukanmu atas apa yang terjadi hari ini. Minta maaf kepada Xian dan biarkan kamu pergi. Xing Jue berkata kepada kerumunan dengan senyum di wajahnya. Tapi tidak ada jejak kemarahan dalam senyum itu. Kakak empat mata, kami salah, tolong jangan ingat kesalahan penjahat. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Lu Hu dan yang lainnya pertama-tama saling memandang, lalu menoleh ke arah empat mata. Adegan di depannya membuat keempat matanya sedikit kewalahan, tapi kemudian ada senyuman nostalgia di sudut mulutnya, karena selama Xing Jue ada, dia sepertinya selalu benar-benar dihormati oleh orang lain. Oke, bangun, ada sesuatu yang perlu aku ganggu kamu. Beritahu semua orang yang akan meninggalkan kota Jinghua dan para murid pavilion Yufeng, suruh mereka berkumpul di alun-alun di tengah kota. Setelah berbicara dengan mereka setelah itu, Xing Jue melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka pergi. Patuhi! Patuhi! Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, meskipun Lu Hu dan yang lainnya tidak tahu apa niat Xing Jue, mereka tidak berani ragu sama sekali. Sambil membungkuk kepada Xing Jue tanpa henti, mereka berjalan mundur keluar dari gerbang rumah putih. Dan ketika mereka pergi, White Mansion terdiam, dan para pelayan White Mansion masih belum bisa bangun dari pemandangan sebelumnya, wajah mereka kusam. Tapi empat mata dan Xing Jue memandang Xing Jue dengan ekspresi gembira di wajah mereka, dan kegembiraan batin terekspresikan dengan jelas dalam tubuh yang gemetar itu. Woos! Tiba-tiba, Xing Jue berbalik, mengangkat tangannya dengan ringan, dan melemparkan sinar cahaya ke arah keempat matanya, dan ketika keempat matanya menangkapnya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah pil harta karun bermutu tinggi. Empat mata, kamu baik-baik saja. Xing Jue menyipitkan matanya dan bertanya sambil tersenyum setelah melemparkan pil harta karun ke empat mata. Dan pada saat ini, senyumnya penuh kedekatan, membuat hati orang-orang merasa hangat hanya dengan melihatnya. Yah, aku baik-baik saja. Melihat Xing Jue yang penuh perhatian, keempat matanya menangis lagi, dan dia menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Pada saat ini, dia berubah kembali ke empat mata yang mengikuti Xing Jue kembali kemudian. Bukan empat mata yang bertindak sewenang-wenang di pavilion Yufeng dengan reputasi Xing Jue. Oh, waktu benar-benar mengalir seperti air. Dalam sekejap mata, empat mata telah menjadi murid dari pavilion utama, dan adik perempuanku Bai telah tumbuh menjadi kecantikan simbolis. Xing Jue meletakkan tangannya di atas bantal, dan berbicara dengan Xian tentang masa lalu dengan langkah persegi yang merdu, dan Xian juga menikmatinya. Keduanya sepertinya telah kembali ke masa kecilnya, dengan senyum indah di wajah mereka. Dan Bai Xiu-Xiu mengikuti di belakang keduanya, matanya yang cerah terkunci rapat di sisi wajah Xing Jue, dan ada senyum bahagia di sudut mulutnya, karena meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatapnya seperti ini. Penghakiman, dia sudah merasa puas. Bab 424 biarkan kota terbang untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, Saudari Bai, apakah kamu punya kekasih? Kamu tidak terlalu muda, kamu akan menikah, dan hanya saja kakakku membantumu memutuskan. Tapi saat Bai Xiu-Xiu menatap Xing Jue, dia jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Ketika dia memiliki pipi yang lebih tampan, Xing Jue tiba-tiba menoleh dan menatap Bai Xiu-Xiu dengan gigi putihnya yang terbuka. Aku. Kata-kata Xing Jue yang tiba-tiba membuat Bai Xiu-Xiu dengan cepat menundukkan kepalanya. Sentuhan rona merah telah ditambahkan ke pipinya yang cerah, tinjunya mencengkeram roknya dengan erat, tetapi dia tidak tahu caranya. Jawab Xing Jue.
Melihat reaksi Bai Xiuxiu, Xing Jue tertegun sejenak, tapi kemudian tersenyum tipis meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Bai Xiuxiu. Dia menduga bahwa Bai Xiuxiu pasti malu. Saudara Xing Jue, mengapa kamu datang ke sini alih-alih bergegas langsung ke pegunungan Warcraft kali ini? Xing Jue tidak tahu pikiran Bai Xiuxiu, tetapi Xian mengetahuinya dan bergegas maju untuk bertanya untuk memecahkan jalan buntu. Yah, aku di sini kali ini, sebenarnya, untuk adik perempuanku Bai. Xing Jue berkata sambil tersenyum sambil menatap Bai Xiuxiu dengan kepala tertunduk, menyipitkan matanya. Tetapi ketika Bai Xiuxiu mendengar kata-kata Xing Jue, tubuhnya gemetar hebat, dan kemudian benar-benar membeku, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Xing Jue datang ke kota Jinhua kali ini untuknya. Sekarang malapetaka semakin dekat, benua timur adalah perhatian terbesarku. Meskipun pavilion Yufeng dan keluarga Nangong telah diberitahu untuk memobilisasi orang-orang untuk pindah ke pegunungan Warcraft, ada dua tempat yang masih aku khawatirkan, adalah tempat saya dilahirkan dan dibesarkan kota Yunzong, karena ada Tuan Xiang yang merawat saya sampai saya dewasa, keluarga bermata. Xing Jue menyipitkan matanya sedikit. Setelah melirik Bai Xiuxiu dan empat mata, dia berkata dengan senyum tipis. Dan pada saat ini, baik Bai Xiuxiu dan Xian perlahan menundukkan kepala mereka dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi semburan kehangatan yang tak tertandingi muncul di hati mereka. Kota Jinhua bukanlah kota besar. Setelah mengobrol dengan Xing Jue dan yang lainnya, mereka segera datang ke alun-alun kota Jinhua, dan pada saat ini, puluhan ribu orang berkumpul di alun-alun besar ini, dan mereka berdiri dengan rapi di alun-alun dikelilingi oleh orang-orang yang berbisik dengan wajah bingung. Sementara para murid pavilion Yufeng berbaris di sekitar alun-alun untuk menjaga ketertiban. Saudara Xing Jue, semua orang di kota Jinhua telah berkumpul di sini. Setelah melihat Xing Jue, Lu Hu, pemimpin para murid, bergegas ke Xing Jue untuk melapor. Semuanya, jangan ditahan, duduklah, karena mungkin akan sedikit bergelombang nanti. Xing Jue berjalan perlahan ke tengah alun-alun dan melambaikan tangannya untuk membiarkan orang-orang duduk. Duduk, 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 duduk. Sebagian besar orang di sini tidak mengenal Xing Jue, jadi mereka sedikit bingung dengan kata-kata Xing Jue, dan tidak ada yang mendengarkan sama sekali. Tetapi di bawah propaganda Hu dan lainnya, semua murid pavilion Yufeng di alun-alun saat ini mengetahui identitas Xing Jue, jadi mereka mengatur segera setelah Xing Jue berbicara. Meskipun orang-orang di sini tidak mengenal Xing Jue, mereka mengenal murid pavilion Yufeng, dan mereka sangat menghormati mereka, dan bahkan takut pada mereka. Jadi setelah murid pavilion Yufeng membuka mulut, semua orang tidak berani melakukannya. Ragu-ragu dan duduk bersama di tanah. Kalau begitu aku akan mulai. Melihat semua orang duduk di tanah, Xing Jue mengangguk puas, lalu meletakkan telapak tangannya ke atas di bawah mata semua orang yang bingung, dan perlahan-lahan merentangkan tangannya. Dengan aktivasi Xing Jue telapak tangan sejenak, kerikil di tanah juga ikut menari bersamanya. Melihat pemandangan di depan mereka, orang-orang yang tidak mengetahui identitas hakim mengeluarkan seruan, tetapi saat berikutnya, mereka benar-benar panik. Bangun! Gemu gemuruh. Tiba-tiba, Xing Jue mengeluarkan minuman ringan, dan semburan suara gemuruh kerikil yang hancur datang dari segala arah di kota Jinhua. Pada saat yang sama dengan suara gemuruh, asap tebal yang mengepul juga datang dari udara, menelannya dalam sekejap. Seluruh kota Jinhua. Hu. Melihat ini, para murid pavilion Yufeng buru-buru menggunakan seni bela diri untuk menerbangkan debu yang memenuhi udara, tetapi debu itu begitu tebal sehingga kekuatan para murid pavilion Yufeng hanya bisa menerbangkan debu di dalamnya. Alun-alun meniup, tetapi tidak dapat menyebarkan debu di seluruh kota. Pada saat ini, kaki orang-orang gemetar hebat, seperti gempa bumi, membuat orang-orang di kota Jinhua sangat gelisah, tetapi mereka tidak berani bergerak setengah langkah.
Mereka hanya melihat sekeliling dengan ketakutan, tetapi Naihe tidak dapat melihat dengan jelas. Semuanya menyebarkan. Tetapi pada saat ini, Xing Jue telah menyelesaikan aksinya tadi dan melihat lengan bajunya melambai ringan dan angin kencang tiba-tiba bertiup, dan di bawah angin yang begitu kencang, angin yang memenuhi seluruh kota Jinhua, asap dan debu menghilang dalam sekejap. Tetapi ketika asap dan debu menghilang, semua orang di alun-alun kecuali Xing Jue terkejut. Karena mereka terkejut menemukan bahwa tanah di bawah kaki mereka sebenarnya bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kata lain, bukan tanah yang bergerak, tetapi kota Jinhua yang bergerak. Namun hal yang paling tidak bisa dipercaya bagi mereka adalah selain hembusan angin, ada juga awan putih yang melintas dengan kecepatan tinggi dari kota Jinhua. Saat ini mereka sebenarnya berada di langit, dan seluruh kota Jinhua sebenarnya sedang melaju kencang. Langit. Pergantian peristiwa ini membuat mereka tidak bisa dipercaya. Beberapa orang menggosok mata dengan kuat, karena mereka curiga ini hanyalah mimpi. Kakak Xing Jue, kamu. Setelah terkejut, hal pertama yang menarik perhatiannya adalah keempat matanya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar tetapi tidak tahu bagaimana bertanya. Ada terlalu banyak orang di kota Jinhua. Akan sedikit merepotkan bagiku untuk membawa semua orang ini ke pegunungan Warcraft, tetapi akan menghemat banyak masalah jika aku membawa kota Jinhua langsung ke Warcraft barisan pegunungan. Melihat keempat mata yang penuh keheranan, Xing Jue sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum tipis, seolah-olah itu adalah hal yang tidak penting baginya untuk mencabut sebuah kota dan membuatnya bergerak di udara. Ini, apakah pemuda yang menyebabkan kota Jinhua kita terbang? Pada saat ini, beberapa orang di kota Jinhua yang bereaksi cepat juga mengalihkan perhatian mereka ke Xing Jue, karena mereka menemukan bahwa pavilion Yufeng murid-muridnya adalah semua sangat menghormati Xing Jue dan mematuhi perintahnya. Namun, asap dan debu sebelumnya tidak dapat dihilangkan dengan upaya bersama dari semua murid pavilion Yufeng. Xing Jue hanya menjentikkan lengan bajunya untuk menghilangkannya sepenuhnya. Dapat dilihat betapa kuatnya Xing Jue. Mereka hampir yakin bahwa Jinhua kota dimulai oleh Xing Jue. Pemuda ini sangat kuat. Mungkinkah dia juga dari pavilion Yufeng? Kekuatan macam apa pemuda ini yang bisa membuat seluruh kota Jinhua terbang? Apakah dia raja perang? Senyum ramah di wajahnya, Xing Jue mengobrol dengan gembira dengan Bai Xiu bermata. Empat orang-orang di kota Jinhua memproyeksikan tatapan memuja padanya sambil berbisik dan menebak tentang kekuatan Xing Jue. Paman ini, raja perang macam apa? Apakah kamu tahu siapa ini? Ini adalah hukumanku yang terkenal di pavilion Yufeng. Apakah Kaisar Perang tahu? Orang terkuat dalam hal ini benua adalah kekuatan tertinggi yang dapat memanggil angin dan hujan dengan setiap gerakan dan dapat menghancurkan dunia ketika dia meluncurkan serangan. Mendengarkan spekulasi semua orang, Yufeng murid pavilion tidak tahan lagi, menoleh dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, dan wajahnya penuh kepuasan saat berbicara, seolah-olah Xing Jue ada hubungannya dengan Sandi dan dia. Apa? Pertempuran kaisar? Tidak masalah apa yang dia katakan, tapi itu seperti petir meledak di hati semua orang. Pada saat ini, mata mereka pada Xing Jue bukan hanya kekaguman, tetapi juga emosi yang tak terlukiskan. Pada saat ini, semua orang yang mengenal Xing Jue adalah orang-orang Kaisar Han. Semuanya diam, dan satu-satunya hal yang dapat didengar adalah ludah mereka. Kota Jinhua bergerak di udara, di bawah kendali Xing Jue. Kecepatannya sangat cepat tetapi tidak bergelombang. Tetapi tujuan kota Jinhua saat ini bukanlah pegunungan Warcraft, tetapi kota kelahiran Xing Jue, kota Yunzong. Saat ini banyak juga murid pavilion Yufeng yang berkumpul di kota Yunzong. Mereka sedang mengatur evakuasi masyarakat, namun selain mereka, masih banyak orang yang berseragam dan memiliki kultivasi yang baik untuk membantu mengatur masyarakat, dan mereka adalah kota Yunzong saat ini tuan dari keluarga Xing, darah baru dari keluarga Xing. Di kedalaman rumah Xing Fu,
beberapa anggota tinggi keluarga Sing sedang duduk di gazebo sambil minum teh, dan semua orang ini memiliki hubungan yang dalam dengan Xing Jue, kecuali Zhang Laozhi yang membesarkan Xing Jue. Mantan instruktur, Lu Zhan dari keluarga Lu, dan Xing Feng yang cemburu pada Xing Jue saat itu. Saat ini mereka sedang mendiskusikan beberapa masalah keluarga, dan mereka tidak terburu-buru tentang pemindahan, karena hubungan khusus Xing Jue. Kali ini Paviliun Yufeng telah mengirim 3 binatang elang cepat ke keluarga Xing Jue untuk membiarkan kerabat terdekat Xing Jue Anda bisa mencapai pegunungan Warcraft dengan aman. Jadi mereka secara alami tidak terburu-buru untuk mentransfer, tetapi yang tidak dapat mereka lepaskan adalah properti keluarga Xing yang telah mereka bangun dengan kerja keras. Tuan Zhang tidak baik, tidak baik. Tetapi ketika beberapa orang sedang berdiskusi dengan gugup, darah baru dari keluarga Xing masuk dengan wajah penuh ketakutan. Bajingan, ada apa ini? Apakah kamu tidak melihat bahwa kita sedang berbicara? Tetapi sebelum Zhang dapat berbicara, Xing Feng menegurnya dengan sangat keras. Hei, Xing Feng, biarkan dia melanjutkan. Apa yang terjadi? Melihat ini, Tuan Shang melambaikan tangannya untuk menyela teguran Xing Feng, dan kemudian menanyakan darah baru sambil tersenyum. Melihat tetua berbicara, Xing Feng tidak berani berkata banyak. Meskipun kekuatan Zhang Lao sangat rendah, dan dia hanya seorang pelayan saat itu, tetapi karena hubungan istimewanya dengan Xing Jue, tuan sebenarnya dari keluarga Xing adalah sekarang Zhang Lao dan karena Tuan Zhang adil. Semua orang di keluarga Xing menghormati dan mempercayainya sekarang. Bab 425 Formasi Hebat Xuantian. Tuan Zhang, malapetaka telah datang. Kota Yunzong akan dihancurkan. Ayo cepat pergi. Melihat pertanyaan Tuan Zhang, darah baru itu tiba-tiba berteriak serak. Apa katamu? Malapetaka telah datang. Setelah mendengar kata-kata dari darah baru, semua orang yang hadir terkejut, lalu mereka bergegas keluar dari paviliun dan mengalihkan pandangan ke langit untuk mengamati situasi saat ini. Tuan Zhang, lihat cepat, itu dia. Meteorit besar datang ke arah kita. Melihat Tuan Zhang dan yang lainnya berjalan keluar dari gazebo, darah baru menunjuk ke langit yang jauh dengan tangan gemetar. Ini. Melihat ke arah yang ditunjukkan oleh darah baru, semua orang menemukan bahwa meteorit besar seperti gunung sedang terbang di langit saat ini dan sedang menyerang kota Yunzong. Kecepatan meteorit itu sangat cepat dan menyebabkan aliran udara putih yang kuat saat terbang jatuh dari langit seperti komet. Dan ketika Tuan Zhang dan yang lainnya mengetahuinya, meteorit besar itu telah menjarah dalam lingkup pengaruh kota Yunzong dan telah jatuh perlahan. Sepertinya targetnya benar-benar kota Yunzong. Tidak, Tuan Zhang, Anda dapat melihat bahwa tampaknya ada kota di atas meteorit itu, dan tampaknya ada seseorang di kota itu. Tetapi ketika Tuan Zhang dan yang lainnya panik dengan pemandangan di depan mereka, Lu Zhan, yang paling kuat di antara mereka, menunjuk ke arahnya. Bagian atas meteorit besar itu berteriak keheranan. Sungguh, itu benar-benar sebuah kota. Di bawah bimbingan Lu Zhan, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke puncak meteorit, dan ketika meteorit itu mendekat, mereka juga terkejut menemukan bahwa itu benar-benar sebuah kota. Ada juga yang menjulang sosok-sosok bergerak di antara mereka. Tepat ketika semua orang terpana oleh semua yang ada di depan mereka, meteorit besar itu sudah mendekati kota Yunzong, dan bayangan besar itu perlahan jatuh, menyebabkan sebagian besar kota Yunzong jatuh ke dalam kegelapan. Ah! Lari! Lari! Segala macam teriakan panik bergema dalam sekejap, dan orang-orang kota Yunzong mulai melarikan diri keluar kota dengan putus asa. Semuanya, jangan panik, kami adalah murid Paviliun Yufeng, dan kami di sini untuk membawamu ke pegunungan Warcraft. Tapi ketika kota Yunzong dalam kekacauan, suara yang sangat keras datang dari kota. Dan karena jarak antara kota Jinhua dan kota Yunzong saat ini sangat ekstrim, bahkan orang biasa pun dapat dengan jelas melihat kota Jinhua di mata mereka.
Jadi setelah suara itu terdengar, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke kota Jinhua, hanya untuk menemukan keheranan bahwa di kota itu, memang ada banyak murid yang mengenakan seragam pavilion Yufeng berdiri di atasnya. Orang-orang yang panik juga lega. Woos! Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba terbang turun dari kota Jinhua dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti petir yang jatuh dari langit, jatuh ke halaman Xingfu dalam sekejap. Dan ketika seluruh keluarga Xing melihat ini, wajah semua orang langsung gembira, karena inilah yang membuat keluarga Xing menjadi penguasa kota Yunzong, kebanggaan semua orang di keluarga Xing, Xing Jue. Tuan Zhang, instruktur, Lu Zhan, Xing Feng, lama tidak bertemu. Melihat Tuan Zhang yang sudah menangis, instruktur dan Lu Zhan yang penuh kegembiraan, dan Xing yang sama-sama bersemangat tetapi dengan sedikit rasa malu Feng, kata Xing Jue dengan gembira. Karena urgensi situasi saat ini, ketika Xing Jue datang ke kota Yunzong, dia langsung memberitahu Shang Lao dan yang lainnya tentang tujuan kali ini, dan kemudian Shang Lao dan yang lainnya bahkan memerintahkan untuk menyampaikan berita tersebut. Dan setelah orang-orang yang melarikan diri dari kota Yunzong semuanya dipanggil kembali ke kota Yunzong, Xing Jue sekali lagi menggunakan kekuatannya untuk mencabut kota Yunzong seperti kota Jinhua, dan kedua kota itu dijarah menuju pegunungan Warcraft bersama-sama. Pegunungan Warcraft adalah garis pemisah Kekaisaran Yufeng, Kekaisaran Nangong, dan Kekaisaran Nether, dan juga merupakan titik pusat benua timur. Xing Jue ingin membangun formasi teleportasi kali ini, dan jika orang-orang dari 3 kerajaan berkumpul di satu tempat, pegunungan Warcraft akan menjadi tempat terbaik, jadi dia meminta orang-orang dari pavilion Yufeng dan keluarga Nangong untuk berbicara tentang pemindahan orang dari 3 kerajaan pergi ke sini. Namun, karena banyaknya monster tersembunyi di pegunungan Warcraft, itu dapat digambarkan sebagai tempat yang sangat berbahaya, dan jumlah orang yang dipindahkan kali ini terlalu besar, sehingga semua orang ditempatkan di luar pegunungan Warcraft dan belum menembusnya. Pada saat ini, puluhan juta orang telah berkumpul di pinggiran besar pegunungan Warcraft, dan berbagai ekspresi tergambar di wajah mereka, ada yang kelelahan, ada yang penuh ketakutan, dan beberapa wajah anak muda sebenarnya penuh ketakutan. Tampilan kegembiraan penuh antisipasi, tetapi anak-anak sama sekali tidak mengerti arti bencana, dan mereka masih bermain dalam kelompok 3 atau 4 orang di kamp sementara. Orang-orang di daratan masih berkumpul di sini satu demi satu, tetapi saat ini, pemandangan indah sedang dipentaskan di kedalaman pegunungan Warcraft. Di tengah pegunungan Warcraft, di mana pohon-pohon kuno seharusnya paling padat, ada 2 kota besar, dan kedua kota ini seperti 2 pegunungan di atas pohon-pohon kuno, dan disinilah tepatnya kota Yunzong dan kota Jinhua. Selain orang-orang kota Yunzong dan kota Jinhua, hampir 1000 murid pavilion Yufeng dan keluarga Nangong berkumpul di sini. Selain mereka, para tetua dari 2 kekuatan besar semuanya hadir, bahkan Nangong Shui, penguasa asli keluarga Nangong Yu, serta penatua tertinggi dan istrinya dari pavilion Yufeng juga berkumpul di sini. Tetapi pada saat ini, pandangan mereka semua terfokus pada satu arah, karena ke arah itu Xing Jue berdiri di hutan dengan kaki di atas kehampaan, dan semangat juang yang sangat kuat melonjak dengan cepat di telapak tangannya. Om! Tiba-tiba, telapak tangan Xing Jue diledakkan ke bawah, dan semangat juang yang agung meledak ke hutan kuno di bawah. Bung, bung, bung. Dalam sekejap, pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan sejumlah besar pasir dan batu menari-nari bersamanya. Badai bercampur dengan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat. Ketika badai itu menghilang, semua orang terkejut menemukan bahwa ada sejumlah besar tanah di pegunungan Warcraft di tengah kota. Sebuah dataran luas muncul yang cukup besar untuk menampung puluhan juta orang dari benua timur. Begitu kuat, apakah ini kekuatan Kaisar Shan? Ini terlalu menakutkan. Melihat dataran luas yang muncul tidak jauh dari sana, para tetua keluarga Nangong dan pavilion Yufeng semuanya tercengang. Pukulan acak bisa meledakkan pegunungan yang luas dari dataran, dan kekuatan semacam ini hanya dapat dicapai oleh sandi yang kuat. Setelah membuat dataran di pegunungan yang kompleks ini,
Xing Jue mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat untuk membuat beberapa jalan datar di pegunungan monster ini, sehingga orang-orang yang berkumpul di luar pegunungan bisa masuk ke sini. Adapun monster di pegunungan monster, Xing Jue telah berbicara dengan mereka melalui cara khusus. Mereka tidak hanya tidak akan menyakiti orang, tetapi mereka bahkan bergabung dengan barisan mengawal orang ke dataran. Karena malapetaka akan datang, mereka juga akan menghadapi bencana kepunahan, dan Xing Jue akan membiarkan mereka pindah ke alam yang menjulang tinggi bersama dengan orang-orang, jadi mereka secara alami bersedia membantu orang-orang. Setelah beberapa hari, Xing Jue telah menyiapkan hampir 10 susunan teleportasi di Warcraft Mountain Range, karena ketika dia datang ke Warcraft Mountain Range, Xing Jue menemukan bahwa ada terlalu banyak orang di benua timur untuk transfer yang lebih cepat. Susunan teleportasi masih jauh dari cukup. Setelah menyelesaikan semua ini, benua timur memulai proses transfer, dan untuk Xing Jue, dia kembali ke laut tanpa batas, karena dia menyadari bahwa susunan teleportasi yang dia buat di laut tanpa batas benar-benar terlalu sedikit, ditambah 2 laut tanpa batas ini wilayah dibagi menjadi pulau dalam dan pulau luar. Jika semua orang berkumpul di pulau dalam, itu akan memakan waktu terlalu lama. Oleh karena itu, Xing Jue mengatur beberapa susunan teleportasi di pulau dalam dan pulau luar di laut tak terbatas, dan untuk menggerakkan susunan teleportasi, Xing Jue bahkan memindahkan banyak orang kuat dari Istana Asura. Setelah beberapa bulan, orang-orang dari 4 benua timur, barat, selatan dan utara akhirnya semuanya pindah ke pusat Shen-Tianyu, berkumpul di Xuancheng, kota termewah di Shen-Tianyu. Tidak hanya orang-orang dari 4 benua di Tenggara, Utara, Barat, dan binatang ajaib dengan kebijaksanaan spiritual, tetapi juga orang-orang dari domain yang menjulang tinggi dan binatang ajaib dari berbagai gunung berkumpul di sini, jadi jumlah makhluk yang berkumpul di Xuancheng sekarang puluhan miliar. Bahkan kota misterius besar yang tak tertandingi tidak dapat ditampung. Jadi pada saat ini, banyak istana telah dibangun sementara di luar Xuancheng untuk ditinggali semua orang. Puluhan miliar manusia dan monster berkumpul bersama, sungguh pemandangan yang spektakuler. Belum lagi manusia dan monster yang pada dasarnya berselisih satu sama lain, bahkan banyak musuh di antara manusia telah berkumpul bersama, tetapi pada saat kritis ini, semua orang telah mengesampingkan keluhan bersama mereka. Karena sekarang di mata mereka, baik kekayaan maupun keluhan tidak memudar, karena mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Xuancheng penuh sesak, semua jenis diskusi berisik dan desahan gelisah bergema terus-menerus, dan di luar Xuancheng, formasi yang sangat misterius dan sangat indah yang menyelimuti Xuancheng perlahan bergerak. Ukuran formasi besar ini mengagumkan, belum lagi luasnya, tingginya saja sudah menembus awan. Dilihat dari kejauhan, terlihat seperti pegunungan yang mencapai langit, duduk di dataran. Hanya saja pegunungan ini memiliki warna biru tua yang sangat indah, dan kecemerlangan seperti kristal terpancar dalam warna biru, yang mempesona mata dan menakjubkan. Tetapi hal yang paling menakjubkan adalah bahwa kekuatan pertahanan dari formasi besar ini hampir sempurna, dan ini adalah formasi besar yang diciptakan bersama oleh tokoh-tokoh top di benua Tianwu, formasi besar Xuantian. Formasi besar Xuantian sangat misterius, dan tidak setingkat dengan formasi pertahanan sebelumnya. Formasi besar Xuantian bukan hanya formasi pertahanan yang paling kuat, tetapi juga formasi penyerang yang sangat kuat, yang dapat diserang dan dipertahankan. Formasi terbesar benua Tianwu, dan ini juga merupakan kartu truf benua Tianwu untuk menahan malapetaka kali ini. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.